Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir dalam pelaksanaan pemberkatan perkawinan secara agama Buddha, Saudara Valentinus An Gunawan dan Saudari Yuliawati Darmali. Bapak Ibu saudara sekalian, di kalangan umat Buddha ada dua pilihan. Jadi umat Buddha itu ada disuruh memilih. Ada yang meyakini bahwa dengan saya hidup sendiri itu lebih bahagia, silahkan masuk menjadi anggota sangga biku atau bikuni, karena meyakini dengan jadi biku dan bikuni hidupnya lebih bahagia. Kemudian ada dua, ya. Yang kedua, dengan saya mempunyai istri atau suami atau berkeluarga saya lebih bahagia, maka memutuskan diri untuk mempunyai istri dan untuk mempunyai suami. Rupanya dari dua pilihan itu yang paling banyak adalah yang mempunyai suami istri sebagai berumah tangga. Ini dibuktikan. Itu tiap bulan, hampir tiap bulan itu ada saja yang mantenan itu, ya, tiap bulan. Tapi tidak ada tiap bulan itu yang masuk jadi biku itu, ya, karena orang lebih yakin ingin bahagia, saya bahagia kalau berumah tangga. Padahal saya sendiri kalau melihat orang berumah tangga itu susah, ya, rekoso banget, ya, gitu. Mungkin bagi berumah tangga melihat biku, ya, itu lebih bahagia, ya, lebih bahagia. Memang saya lebih bahagia karena tidak mempunyai tanggungan anak istri. Tiap bulan tidak dikejar-kejar uang, ya, untuk menghidupi anak istri, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu, sudah saya ceritakan hidup bahagia itu kalau tidak punya anak istri, ya, menjadi biku dan bikuni. Silahkan Bapak Ibu yang berminat, ya, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, Sang Buddha sekalipun di dalam dhammanya itu lebih banyak diperuntukkan untuk para biku dan bikuni untuk mencapai pembebasan nibbana, namun tidak luput perhatian Sang Buddha itu juga ditujukan kepada para petumah tangga berumah tangga, bagaimana di dalam menempuh kehidupan rumah tangga itu bisa bahagia, sejahtera, ya, kaya. Kemudian kalau mati masuk surga, ya, itu impian dan harapan semua orang itu seperti itu, ya, sehat bahagia, panjang umur, kalau mati masuk surga, ya, itu. Maka di dalam beberapa kesempatan Sang Buddha menyampaikan dhammanya, nasihatnya kepada calon berumah tangga maupun mereka-mereka yang sudah berumah tangga agar hidupnya itu bahagia. Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha? Ajaran Sang Buddha bukan merupakan wahyu, ya, bukan bisikan dari atas, ya, bukan wahyu yang diturunkan dari atas dari Tuhan, enggak. Namun berupa pengalaman-pengalaman pribadi beliau ketika menempuh kehidupan rumah tangga, karena beliau pun juga pernah berumah tangga di masa mudanya, ya. Apa saja agar rumah tangga selalu bahagia, ya, bukan saja dalam kehidupan saat ini saja, namun juga bisa akan dilalui, ya, kehidupan-kehidupan selanjutnya. Karena kita percaya bahwa kehidupan itu bukan sekali saja. Kita pernah hidup yang lalu, saat ini, dan yang akan datang. Yang lalu menentukan saat ini menentukan yang akan datang. Jadi semua agama itu percaya kehidupan yang lalu, ya, saat ini dan yang lalu. Tapi tidak semua agama percaya kehidupan yang lalu, yang banyak itu saat ini dan yang akan datang. Setelah hidup di dunia itu kita masuk surga dan neraka, itu kehidupan yang lalu, ya. Namun di dalam beberapa kesempatan Sang Buddha menyampaikan bagaimana berumah tangga untuk kehidupan saat ini bisa bahagia. Bahagia itu terdiri dari beberapa faktor-faktor, ya. Tentunya faktor berumah tangga bukan cukup cinta saja, ya. Orang warak mangan cinta tresno, ya. Ya, di saat pacaran mungkin saja, ya, sehidup semati, ya.
Tidak punya penghasilan, bahwa apa di saat pacaran. Coba kalau sudah berumah tangga, ya, yang penting uang, ya. Maka Sang Buddha pun memberikan nasihatnya kepada berumah tangga. Yang pertama, kalau sudah berumah tangga, harus rajin dan semangat di dalam mencari nafkah, ya. Jangan pernah nikah dengan seorang pengangguran, pasti sengsara, ya. Pasti itu sudah dipastikan. Bahkan orang yang kerja yang biasa-biasa saja, tingkat kesejahteraan tentunya lebih rendah dari mereka yang tekun, ya, berusaha, bekerja, semangat, ya. Lebih-lebih di zaman era modern ini persaingan semakin ketat sekali, ya. Kalau dulu buka toko mengenal istirahat di jam siang, sekarang belum tentu, ya. Ada beberapa kota itu masih, ya, karena persaingan belum ketat. Coba kalau di kota-kota besar, ya seharian itu buka toko, ya. Harus rajin dan semangat di dalam dalam mencari nafkah. Lebih-lebih nanti kalau sudah punya keturunan, punya anak, itu juga memacu saudara untuk bekerja rajin dan semangat, ya. Kemudian Sang Buddha juga menjelaskan apa yang diperoleh dari penghasilannya, dari mencari nafkah itu hendaknya hati-hati. Jangan mudah hilang, ya. Jangan mudah rusak, ya. Itu, ya, yang dicapai suami atau bekerja sama itu setelah didapatkan jangan mudah rusak dan hilang, dijaga betul-betul, ya. Jadi kalau di rumah tangga, kalau pada malam hari ditinggal suami, istri pun juga waspada, ya. Pintu-pintu, jendela-jendela maupun kelalaian-kelalaian, ya, itu perlu diperhatikan sekali, ya. Itu sebab kalau kehilangan salah satu saja, ya, itu tentunya akan mengganggu ekonomi, juga mengganggu perhatian saudara, ya. Sehari ini saya juga sekalipun, ya, saya tidak berumah tangga, kehilangan HP gitu saja sudah seharian tidak tenang, ya, HP, ya, itu. Kemudian yang kedua, memilih teman-teman yang baik, ya, selektif memilih teman-teman yang baik. Tidak sedikit karena pengaruh teman itu rumah tangga yang tadinya harmonis, ya, bahagia, itu terpengaruh, terutama teman-teman yang akan menjerumuskan, yang akan merugikan keadaan ekonomi, akan morat-marit, ya. Kemudian yang keempat, Sang Buddha, hendaklah perumah tangga menempuh kehidupan rumah tangganya dengan keseimbangan, ya. Penghasilan, ya, itu betul-betul diatur. Kalau di dalam Buddha Dharma itu ada 4, ya. 50% itu untuk kesinambungan usaha, 1% untuk makan, 25% untuk makan, 25% itu untuk cadangan yang tak terduga. Ya, silakan Anda sekalian, Bapak Ibu teman-teman berdua ini, saya kira pengetahuan dhammanya sudah memadai karena beliau tadi cerita itu bekas guru sekolah minggu, ya. Ya, guru sekolah minggu di sini, ya, tentunya sudah banyak pengetahuan dhamma, ajaran Buddha, bagaimana, ya, membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Saya ucapkan selamat menempuh kehidupan baru, semoga rumah tangga Anda selalu berbahagia dan sejahtera, bebas rintangan dan halangan sampai kapanpun. Kita berikan aplaus yang meriah untuk mempelai berdua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.